Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kajian kita untuk malam ini akan kita lanjutkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan merujuk kitab Al-Mukhtasar Al-Khasis fi bayani usuli manhaj ahli sunnah wa ahli hadis, halaman 130 As-Salah Sunnah ba'da mi'ataini. Qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala, inqisamul ilmi ila nafi'in wa ghairi nafi'in. Inqisamul ilmi ila nafi'in wa ghairi nafi'in. Pembagian ilmu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah wahyu Allah, karena Allah Ta'ala bicara mesti banyak manfaatnya. Karena Allah Ta'ala bicara yang hak. Al-haqqu mir rabbik, yang benar dari Allah. Dan juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ilmu yang manfaat. Karena Allah Ta'ala mensifati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa, maka beliau tidak bicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ini ilmu yang manfaat. Dan juga keterangan dari para sahabat radhiyallahu anhum, karena para sahabat menerangkan Al-Quran dan Sunnah, mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mencampuri dengan hawa nafsunya. Karena itu Allah Ta'ala memuji sahabat, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Pendahulu-pendahulu yang pertama, sahabat muhajirin yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, diusir oleh orang kufar untuk menyelamatkan agamanya. Dan sahabat Ansar yang menolong sahabat muhajirin. Dan juga pengikut-pengikut mereka yang baik, walladzina tabauhum bi ihsanin, termasuk para tabi'in. Karena Allah Ta'ala radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka, wa radu'an, sebagaimana mereka ridha dengan agama yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun wa ghairi nafi'in, yang tidak manfaat adalah ilmu ahli bid'ah, karena sumbernya hawa nafsu. Dan ilmunya aklaniyin, ilmu kalam, yang mereka menganggap akal mereka menjadi raja yang harus mengkritiki Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah ilmu yang batil. Bahkan para ulama mengkafirkannya, karena mereka mendahulukan akalnya dari Al-Quran. Padahal Allah merintah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli.
Wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendahului yaitu Al-Quran. Jangan kamu mendahului As-Sunnah. Tapi maknanya jangan mendahulukan akal lalu membelakangkan Quran. Tetapi kita hendaknya mendahulukan Al-Quran dan juga hadis beliau, karena hadis adalah penjelas daripada Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar kamu wahai Nabi menjelaskan apa yang Allah turunkan untuk mereka. Demikian juga ilmu syirik dan juga ilmu-ilmu yang lainnya yang tidak bermanfaat wajib kita jauhi, agar kita mengkhususkan ilmu yang Allah turunkan kepada nabinya dan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keterangan para sahabat. Selanjutnya berkata muallif hafizallahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insanu, apabila manusia mati, dan kita akan mati sebagaimana telah mendahului kita beberapa saudara kita meninggal dunia. In qata amaluhu, berhenti, putus. Tidak lagi sholat tetapi disolati. Tidak lagi dia berdoa malah didoakan ketika mereka muslim. Ini menunjukkan kita selama hidup bagaimana mujahadah, bersungguh-sungguh untuk beramal. Karena orang sudah meninggal dunia tidak bisa kembali ke dunia. Maka dia akan menghadap di hadapan Allah dan dihisab amalnya. In qata amaluhu illa min salasin, putus amalnya kecuali 3 perkara. Dan 3 perkara ini hendaknya kita upayakan mulai sekarang. Jangan lupa, karena orang mati tidak membawa hartanya dan juga tidak akan didampingi oleh keluarganya, sendirian di alam kubur. Yang menjadi sebab nikmatnya dengan 3 perkara ini. Pertama, sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir. Maka upayakan antum juga bersedekah. Karena sedekah jariyah bukan hanya untuk orang kaya, untuk orang yang sifatnya miskin pula. Walaupun 1.000 rupiah, walaupun 10.000, karena Allah akan menggandakan 700 kali. Bukankah ada hadis, man bana masjidan kamafhasi kutotin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid yang sebesar susuh atau rumahnya burung, yang itu dari rumput yang kering, yang mungkin untuk kita tidak ada harganya, tapi orang berinfak semisal itu, keikhlasan hati dia, dan itu karena kemampuannya, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah membangunkan dia rumah di surga. Maka ini kita harus berinfak. Jadi jariyah, amal jariyah bukan hanya untuk orang kaya. Karena Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Hendaklah orang itu berinfak sesuai dengan kemampuannya. Ketika kaya, berinfak yang banyak. Karena orang berinfak itu untuk dirinya sendiri. Karena Allah berfirman, man 'amila salihan fali nafsi. Orang beramal selalu untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha. Ada benar orang berbuat jahat, kerugian untuk dirinya, yang dihukum untuk dirinya. Upayakan kita selalu beramal saleh, terutama dalam masalah harta. Berapa banyak harta yang masuk ke perut kita, tapi berapa yang kita sedekahkan untuk akhirat kita? Perlu kita menanya diri kita. Kaleng-kaleng telah dipasang, bahkan juga mungkin disakan-sakan. Masukkan untuk tabungan kita di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikan bekalmu untuk besok hari. Bukan besok hari yaitu hari Rabu, bukan, tapi hari kematian kita. Hari kepulangan kita di hadapan Allah. Ya, ini sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Yang nomor 2, aw ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Antum semuanya menuntut ilmu din di mahat kita dan kita berupaya. Kurikulum ini kita memperbanyak ilmu untuk akhirat kita. Karena ilmu dunia hanya sederhana. Kita kaya, kita makan sedikit. Kalau ilmu din yang banyak, tidak ada orang mencuri atau pinjam ilmu kita. Karena man amila salihan fali nafsih. Semua orang beramal soleh. Ilmu tidak ada yang bisa mencurinya. Tidak ada orang bisa pinjam ilmu. Pinjam harta banyak tidak kembali. Hutang harta terkadang tidak dikembalikan. Hutang ilmu tidak ada. Karena beliau bersabda al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa dipelajari. Dan kalau kita studi banding manfaatnya, yaitu sedekah jariyah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu din, ilmu tauhid, lebih banyak ilmu tauhid, ilmu din. Karena suatu saat bangunan itu rusak, perlu diganti. Berarti sudah selesai putus mereka. Tapi ilmu disampaikan bermanfaat. Meninggal dunia dilanjutkan oleh generasi sesudahnya. Generasi sesudahnya meninggal dunia diganti oleh generasi sesudahnya. Terus tidak pernah putus. Ini paling banyak manfaat. Karena itu antum menuntut ilmu, upayakan ilmu ini kita amalkan dan kita dakwakan kepada saudara kita. Walaupun kecil. Mengantuk saudara kita di kelas, beritahu. Ya. Di masjid mengantuk, salat mengantuk, beritahu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Dan kita berpikir manfaatnya. Man dalla ala khairin falahu misru ajri fa'ili. Itu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, wa ashabus sunan. Siapa yang menunjukkan jalan yang baik, menunjukkan saja, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Paling baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkan. Upayakan kita kelas yang ali bisa berbuat baik kepada kelas yang sanawi. Sanawi bisa juga berbuat baik kepada yang mutawassit, terus berlangsung. Bukankah Rasulullah SAW bergaul dengan anak kecil, menasihati pula? Nah, yang nomor 3, awalatin salihin yad'ulah. Bersyukurlah antum ketika orang tua kita mau memondokkan diri kita di mahat yang mengkhususkan din yang kita pelajari. Karena para ulama sunnah, lihat kitabnya para sahabat, para ulama sunnah, kutubus sittah, kitabul musnad yang diboyong ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita boleh mencari ilmu duniawi, tapi itu bukan kewajiban yang pokok. Karena ilmu duniawi bisa kita wakilkan. Kita punya mobil tidak bisa servis, bawa ke tukang bengkel, selesai. Tapi ilmu din ya kawan, kita tidak bisa sholat, diwakili oleh orang sholat, tidak sah. Tetap berdosa karena kita tidak sholat. Ini pentingnya ilmu din. Dan perlu antum doakan orang tua antum ketika dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk yaitu memasukkan antum ke mahat, mempelajari ilmu din. Dan ketika orang tua faham manfaatnya ilmu din, mereka ridho mencarikan nafkah untuk anaknya. Antum jangan boros di mahat, hemat. Perhatikan makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sulusuhu lit-ta'am wa sulusuhu lil ma'i wa syurbi wa sulusuhu lil nafasi. Itu makannya beliau. Sepertiga perut kita dikasih nasi, sepertiga air, sepertiganya nafas. Karena orang yang sifatnya makan yang mu'tadil, badannya sehat dan tidak mengantuk. Inilah sunnahnya beliau. Berapa banyak orang
makan berlebih-lebihan sehingga jatuh kepada nuas, mengantuk dan juga banyak tidur. Ya, awalatin salihan yad'ulahu. Dan jangan lupa antum ketika belajar bangun malam mendoakan orang tua kita. Ya, dan juga orang-orang yang membantu diri kita. Tidaklah mereka membantu kita di dalam ma'had belajar melainkan karena ingin kebaikan. Ulang, bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu untuk orang tua kita, membantu dan berbuat baik kepada tetangga. 3 ini kaum muslimin wal muslimat wat tullab wat talibat yang harus difahami, karena orang meninggal dunia tidak dikubur dengan rumahnya, tidak dikubur dengan hartanya, tapi dikubur dengan amalnya. Selanjutnya pula waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma anfa'ni mimma 'allamtani wa 'allimni mimma yanfa'uni wa zidni ilma. Subhanallah, beliau menunjukkan beliau tidak bisa menolak bala yang menimpa pada dirinya sendiri, dan beliau tidak bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain, karena beliau sendiri berdoa kepada Allah, menunjukkan hajatnya, kebutuhannya, fakirnya kepada Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma anfa'ni, ya Allah berilah manfaat aku ini, mimma 'allamtani, yang kau ya Allah ajarkan kepadaku, yaitu Al-Quran. Demikian juga hadis termasuk wahyu. Wa 'allimni ma yanfa'uni, ya Allah berilah aku ini ilmu, berilah pelajaran aku ini terhadap hal yang bermanfaat untukku. Tidak ada ilmu yang paling bermanfaat, yang menyejukkan hati, menenangkan jiwa, dan juga menenangkan masyarakat kecuali ilmu din. Karena ilmu din tidak berubah. Karena Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran kepada nabinya. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan makna Al-Quran kepada kita. Tidak ada ilmu yang berubah kecuali ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu duniawi berubah. Bahkan juga ilmu-ilmu yang tertulis ya di dalam, yaitu buku-buku pelajaran umum, selalu berubah. Karena apa? Pikiran manusia. Padahal kalau kita selalu dirubah, bingung kita. Tapi Al-Quran mulai awal sampai akhir, walaupun itu tulisannya mungkin menurut kita sudah kurang jelas, tetap bermanfaat untuk kita. Inilah manfaatnya ilmu din. Hadis juga demikian. Tidak ada hadis yang perlu direvisi, dibetulkan, karena sudah betul al-haq. Namun pendapat seorang berganti. Wazidni ilma, ya Allah tambahlah aku ilmu. Yang dimasukkan ilmu din. Ya. Karena ilmu din ini yang membawa ketenangan jiwa, yang membawa istiqomahnya kita ibadah, yang menjadi sebab kita mendapatkan petunjuk. Belajar ya ikhwan, terutama antum syabab. Syabab adalah termasuk kekuatan yang spesial yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya ketika syabab. Kecil, kurang akalnya, kurang kuatannya, sudah lanjut usia berkurang pula. Maka itu para sahabat, karena itu para khalifah, mereka dari kalangan para sahabat, yaitu pemuda. Jika lanjut usia diganti. Naam, Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni rabbi zidni ilma. Hafalkan itu doa, baca ketika kita mau membaca kitab Allah, hadisnya, dan juga ketika kita sholat malam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la tasba' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min ta'watin aw min du'ain la yustajabu lahu. Idza kana min ta'wa la yustajabu laha. Wa hadha hadis rawahu Muslim. Allahumma ya Allah, yang kita panggil Allah,
Karena Allah Ta'ala hidup. Kita tidak memanggil orang mati. Karena orang mati tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya. Bagaimana mendatangkan manfaat untuk yang lain? Yang kita panggil Allahumma, bukan ya fulan. Bukan ya masyayikh. Dan bukan ya orang mati. Tetapi Allahumma ya Allah. Inni a'udhu bika. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Berlindung kepada Allah termasuk bagian ibadah. Karena orang tidak boleh at-ta'awud kecuali pada Allah. Inni a'udhu bika. Bukan a'udhu bil jin. Bukan a'udhu bin nas. Lakin birabbin nas. Birabbil falak. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ada ilmu yang manfaat, ilmu din, Al-Quran dan Sunnah. Dan ada ilmu yang tidak manfaat adalah ilmu yang rekayasanya manusia. Berapa banyak orang mempelajari suatu ilmu tapi tidak ada manfaatnya. Bahkan memadorkan dirinya. Termasuk ilmu tasawuf, ilmu tariqat, ilmu ahli kalam. Berapa banyak manusia ketika 40 tahun mempelajari Mu'tazilah tobat. Karena tidak ada manfaatnya. Termasuk Al-Imam Abdul Hasan Al-Sa'ari rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali tobat beliau. Nah, maka ilmu yang bermanfaat ilmu din. Tidak ada para ulama yang murtad setelah mempelajari ilmu din. Bahkan selalu menambah. Wa qul rabbi zidni ilma. Ketika Allah Ta'ala menyuruh nabinya agar mendapatkan ilmu din, bagaimana kita tidak mempelajari ilmu din? Wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk. Hati yang tidak bisa khusyuk itu karena maksiat. Karena memikirkan dunia yang banyak. Hati yang khusyuk adalah hati yang khasyatullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, bukan zikrul dunia. Maka menjadi tenang jiwamu. Makanya para ulama sunnah, para asatidz walaupun sederhana hidupnya, pas-pasan, tenang. Karena Allah Ta'ala menjamin rezeki mereka walaupun toh sedikit. Karena manusia tidak pernah yaitu merasa puas dalam masalah urusan dunia. Kecuali orang-orang yang ar-rasikhina fil ilmi. Orang-orang yang kuat ilmunya. Kalau orang sudah kuat ilmunya terhibur dengan ilmu dan amal soleh. Karena makan enaknya hanya di lidah. Satu porsi 15.000 masuk ke perut sama saja nasi 3.500. Tapi ilmu din tidak bisa ditukar dengan dunia. Kenikmatan yang terus menerus terlina dalam hatinya, merasakan nikmatnya ilmu yang Allah berikan kepadanya. Karena itu para sahabat tawadhu, tidak ada yang rakus urusan dunia. Karena Allah Ta'ala mengganti ilmu yang bermanfaat untuk dia dan menenangkan jiwanya. Wa min nafsin la tashba. Dan kita berlindung pada Allah Ta'ala dari jiwa yang tidak merasa kenyang, tidak merasa puas dalam masalah urusan dunia. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita agar kita menjadi orang puas. Undur ila man huwa asfala minkum, fala tandur man huwa fawqakum, fahuwa asdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Sebagaimana dijelaskan hati yang sahih. Maka agar kita tidak menjadi orang yang iri, tidak menjadi orang dengki, lihatlah orang yang lebih rendah ekonominya. Jangan melihat orang di atas kita ekonominya. Ketika kita bisa makan 3 kali sekali, lihat orang yang makanannya sekali. Kalau ada orang tidak punya rumah dan dia bisa yaitu menyewa, alhamdulillah dia bisa menyewa. Ada orang tidak bisa menyewa. Ini harus kita syukuri. Karena kalau kita melihat urusan dunia yang lebih rendah, kita menjadi orang yang syakirin, bersyukur kepada Allah dan akan meningkatkan amal ibadah kita. Lihat kehidupannya para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadhu'nya, kekurangan dalam masalah urusan dunia, bahkan selama 3 kali lapar, tidak pernah menjumpai 3 hari berturut-turut dengan roti. Kita nasi sampai terbuang-buang, naudzubillah min dzalik. Jangan dibuang ya ikhwan. Kumpulkan, cuci, jemur, nanti jadi karak. Kita masak lagi. Karena kita akan diminta pertanggungan oleh Allah.
wa amma dan kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala akan nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Wa min ta'watin la yustajabu laha, dan kita berlindung kepada Allah ketika kita berdoa tidak dikabulkan oleh Allah. Orang berdoa tidak dikabulkan karena ada sebab, diantaranya dari makan hasil yang haram, atau orang itu maksiat, orang berbuat syirik. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa ketika Allah Ta'ala disekutukan, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa selain daripada syirik kalau Allah Ta'ala menghendaki. Demikian juga jauhkan dari kemaksiatan. Ini penting. Ya, bagaimana orang memohon pada Allah kebaikan lalu dia maksiat? Ini termasuk hal yang harus kita mohon pada Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tasba' wa min ta'watin la yustajabu laha. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wal ilmu ma qala alaihi dalil. Nah ini yang dinamakan ilmu itu apabila ada dalilnya. Yang dimaksudkan dalil adalah Al-Quran, karena itu wahyu Allah. Yang dimaksudkan dalil adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu juga wahyu dari Allah. Yang dimaksudkan dalil adalah kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka mempelajari ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari wahyu Allah Ta'ala. Ini ilmu. Wal ilmu maqama alaihi dalil. Adapun tanpa dalil, hanya katanya kila wa qala, bukan ilmu itu yang meruwetkan pikiran. Karena itu beliau bersabda, innallaha kariha lakum salasan. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci kamu 3 perkara. Qala, kila wa qala, katanya ustaz. Mana dalilnya? Karena orang tidak boleh bicara tanpa ilmu. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kamu berbicara yang kamu tidak punya ilmu. Jangan bertindak, berbuat yang kamu tidak punya ilmu. Jangan berdakwah tanpa ilmu. Berapa banyak orang berdakwah keliaran ke sana kemari hanya sekedar membawa baju, menyesatkan umat, mendakwai orang tapi dia tidak mengerti, kalah dengan orang yang didakwai. Ya, ini harus kita pahami. Kemudian juga wan nafi'u minhu ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita peroleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ilmu. Bahkan juga Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu ma qala Allahu wa rasuluhu ahlul irfan. Ilmu adalah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang disampaikan oleh ahli fikih. Karena selain daripada itu cuma membingungkan. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, al-ilmu ma qala Allah Ta'ala wa qala rasuluhu wa ahlul irfan. Ada makna ilmu ya ikhwan. Jadi ilmu bukan rekayasanya manusia, bukan muncul perasaannya, tetapi ilmu yang hakiki, yang mesti manfaatnya untuk dunia kita dan akhirat kita, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidan, berkata pula Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wal khairu was sa'atatu, kebaikan dan kebahagiaan, wal kamalu dan kesempurnaan hidup, was salahu dan juga perbaikan dunia akhiratnya, munhasirun fi naw'aini, terbatas 2 macam saja, yaitu fil ilmin nafi', ilmu yang manfaat.
Itulah yang telah dibuktikan oleh para anbiya. Karena ilmu yang manfaat ilmunya Allah. Dan yang dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ketika para sahabat belum masuk Islam, mereka dalam keadaan kebingungan. Bunuh membunuh dan juga perang saling memerangi. Setelah masuk Islam, maka menjadi saudara. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kamu menjadi bersaudara dengan nikmat Islam ini. Ya, itu yang dialami oleh para sahabat. Makanya tidak ada sahabat yang murtad. Ketika beliau meninggal dunia, orang murtad itu orang munafik. Karena Allah Ta'ala telah mencintai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ilmu nafi', yang nomor 2 wal amalis salihi. Amal saleh adalah amal yang yuwafiqus sunnah. Karena sunnah adalah Al-Quran dan hadis, cocok dengan dalil Al-Quran dan sunnah. Karena beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada tuntunan dari beliau, ditolak. Man akhtasa fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada perkara yang baru di dalam masalah urusan din, maka tertolak. Ini harus kita pahami. Makanya ma'had kita ya selalu berupaya untuk mendahulukan ilmu Allah, mendahulukan ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan penjelasan para ulama sunnah. Karena kita tidak bisa memahami hadis atau Al-Quran kecuali dengan syarah dari kalangan orang yang berhak untuk mensyarah kitab itu, yaitu warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalami dalam ilmu din. Waqad ba'asallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi afdhala dzalika. Maka sungguh Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia dalam hal ini, yang mana syariatnya sampai hari kiamat, tidak ada batasannya, berbeda dengan syariat para anbiya sebelumnya. Ketika meninggal dunia diganti dengan generasi yang baru. Tetapi Rasulullah SAW walaupun telah meninggal dunia, syariatnya masih hidup dengan bukti Al-Quran. Sampai hari kiamat tidak akan berubah. Dan hadis telah dijaga oleh Allah Ta'ala dengan dikehendakinya, yaitu para ulama sunnah, untuk menjaga sanadnya, bahkan juga menjaga kesahihan hadis. Ini menunjukkan kebenaran firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah, katanya Allah Ta'ala, yang menurunkan adzikra Al-Quran, masuk pula sunnah. Naam, wa inna lahu lahafidun, kami yang menjaganya. Dan terbukti apa yang Allah Ta'ala sampaikan dalam ayat, tidak ada manusia yang bisa merubah Al-Quran. Karena Al-Quran mahfudun fis sudur wa maktubun fis sutur. Dihafal oleh orang-orang yang hafid dan juga ditulis di dalam kertas-kertas. Al-ilmu nafi'u huwa ma wafaqal haqqa. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang sesuai dengan dalil. Kadang-kala ilmu urusan dunia. Ketika ada dalil Al-Quran atau hadis yang mengiyakan dan ilmu tidak bertentangan, maka manfaat pula. Ya. Oleh karena itu orang yang mencari membahas urusan dunia, maka harus dia berlandaskan din. Oleh karena itu para asatid yang mengajarkan ilmu dunia, tidak bisa hanya itu, harus mempelajari ilmu din, sejarah atau yang lainnya. Ya, jangan sampai kita mengaku as-salaf, ilmu din tidak tahu. Ini sedih kita. Semua para asatid harus mengaji. Muridnya saja suruh mengaji. Ya, harus adanya halaqah untuk para asatid. Ya, yang belajar untuk membaca kitab gundul.
Bahkan juga upaya untuk belajar bahasa Arab supaya tidak benturan. Kalau asatidz mengajarkan umum tidak tahu din akan benturan dengan para santri yang tahu ilmu din. Ya, jadi para asatidz yang tidak tahu din bagaimana, yaitu berusaha rembuk bersama, adanya halaqah khusus untuk para asatidz yang sifatnya belum bisa bahasa Arab, harus bisa. Karena ilmu din bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kita itu menjadi orang yang berfikir, yang berakal. Wal haqqu huwa ma tallat alaihi nususul kitabi was sunnati wa ijma'is salaf. Yang benar adalah yang ada dalilnya, yang ada nasnya, teksnya dari Al-Quran, was sunnah maknanya hadis. Kalau disebut Alkitab, was sunnah maknanya sunnah hadis. Wa ijma'is salafi dan kesepakatan ulama salaf. Kenapa satu saat ada perkara yang berselisih? Ketika ijma' salaf hujjah dengan dasar ayat kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu hai para sahabat paling baiknya umat. Nah, ijma'nya para sahabat hujjah. Ya, karena Allah Ta'ala menjadikan kalian keluar untuk paling baiknya umat. Ukhrijat linnas, agar manusia bisa meraih kebaikan dari kamu hai para sahabat, wahai orang menyampaikan ilmu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Qala ta'ala min suratil A'raf as-salisa. Allah Ta'ala berfirman, disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 3, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu wahai kaum muslimin, wahai hamba yang beriman. Dari mana? Mir rabbikum, dari Rabb yaitu Allah. Ini perintah. Jadi kita harus mengikuti Al-Quran. Bahkan juga mengingatkan Al-Quran dengan Al-Quran. Mengingatkan manusia dengan Al-Quran. Fadzakir bil Qur'ani. Bukan bikalamin nas. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan manusia dengan Al-Quran bagi orang yang takut, ya, takut azab Allah. Makanya Rasulullah SAW berdakwah pertama kali Quran yang dibacakan. Bukan logika, bukan bagaimana orang supaya senang dulu. Langsung ayat. Dan sampai gelisah orang-orang kafir. Yang asalnya dijuluki Al-Amin, diganti juluk Al-Majnun. Tapi beliau tetap istiqamah berdakwah. Karena permulaan kesulitan yang ditempuh. Setelah itu kemudahan yang kita peroleh. Sebagaimana antum pertama kali masuk ma'had, kesulitan baca kitab. Pusing kepala. Setelah kita bersabar, tetap istiqamah, berjuang, Allah Ta'ala memberi kemudahan. Karena itu sudah janji Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Ketika Allah Ta'ala menyuruh kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, jangan kami mengikuti selain Al-Quran dan Sunnah ini. Karena akan membahayakan dirimu. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Maka Allah Ta'ala berfirman, inilah jalanku yang lurus, satu ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kamu jangan mengikuti jalan-jalan orang ahli bid'ah. Orang-orang aklaniyin, ahli kalam. Orang-orang menyimpang, karena itu akan kamu berpecah belah dalam urusan dinmu. Tetapi Allah menjelaskan qalilan ma tadzakkarun. Sedikit sekali kalian itu mau mengingat hal ini. Faqala ta'ala an rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
Demikian juga Allah Ta'ala berkata menjelaskan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Ma atakumur rasul, bukan ma atakum abauna wasdaduna, la. Wa ma atakumur rasul, dan apa yang dia datangkan kepadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu, hadza fi'il amar. Berpegang teguhlah dengannya. Ya, yang wajib kita amalkan yang wajib, yang sunnah kita amalkan tentunya apabila kita mampu, karena perintah Allah Ta'ala berganti dengan istita', fattaqullaha mastata'tum, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang kalian ini maka hentikanlah, jauhilah, tinggalkanlah. Karena tidaklah Allah Ta'ala melarang kita, melainkan jika kita langgar pasti bahaya dunia dan akhiratnya. Ya, karena Allah Ta'ala melarang kita, melarang suatu hal yang membahayakan diri kita. Dan memerintah kita karena perintahnya semuanya bermanfaat. Oleh karena tidak ada orang muslim yang ikhlas menuntut ilmu beramal selalu dia merasa menyesal, merasa rugi, tidak. Bahkan mereka akan merasa menyesal apabila futur, apabila malas. Ada min suratil Hasr ayat as-sabi'ah. Al-waktu bagi qalil wa huna yujad sila kasira wa yumkin an nujiba fi ba'dil as'ilah. Hal min su'il adabi an nadu al-kitab alladhi tuhisa fihi ayatun wal akhatis alal balad. Naam, la tada Quran alal balad. Ada man balad, ada di bawah, tidak fil fawq. Fakadzalika ya ikhwana al-Quran saghir la tuz'iju akhwanaka fatadhu fi jaybika. Amal Quran kabir fala ba'sa tata'awan ma ikhwanikum an tadu ada fil fawq la tadu fit tahat. Yanu kalam Allah. Berbeda kertas pelajaran umum matematika yang lain, naam yajuz. Amma fil Quran kadzalika wal hadis fatadu makanahu ma'aliyah wa hadha ikram bi kalamillah wa laysa lil waraq. Bukan karena kita menghormati kertas, namun al-maktub alal warqadah, yang ditulis dalam kertas itu. Karena kalau antum jumpai Al-Quran, sobek, jatuh, ambil, bakar, kita membakar kertasnya. Karena apabila tidak dibaca demikian kan Quran yang berserakan, tidak mengapa, kita bukan membakar Quran, tetapi karena sudah tidak dipakai, agar tidak tersobek ke sana kemari, ya dibakarnya. Berniat kita membakar kertasnya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah sedekah itu dapat mengurangi harta? Tidak. As-sadaqah, beliau bersabda as-sadaqatu la tanqusul ma. Sedekahmu itu tidak akan mengurangi harta. Cuma kita harus ketika bersedekah harus melihat kebutuhan kita. Yunfik du sa'atin min sa'ati. Infakkan ketika kita mampu. Jangan kita berikan semuanya lalu kita meminta-minta. Tidak boleh. Karena itu ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika mau mewakafkan tanahnya di Bayroha. Dan beliau tidak punya tanah kecuali itu. Sampai kata Rasulullah SAW, tanami. Hasilnya kamu infakkan sebagian. Kita tidak boleh menyiksa diri kita sendiri. Karena Allah Ta'ala menjelaskan memberi harta kepada kita untuk kita manfaatkan. Tetapi ada kelebihannya bagaimana kita bisa sedekahkan. Wallahu a'lam bishawab. Doa anak yang soleh itu kan tidak terputus. Kecuali kita meninggal. Betul. Terus kalau anaknya meninggal gimana? Ya putus doanya. Kecuali kalau anak itu beramal soleh dia.
Doanya putus, sudah tidak bisa, orang mati tidak bisa berdoa. Tapi kalau anak soleh berdoa dan dia ketika masa hidupnya ada suatu amalan yang masih tertinggal di dunia. Yang mana anak soleh itu sebab orang tuanya yang mendidik. Nah, berlanjut. Walaupun telah meninggal dunia anak yang soleh, tapi masih ada, yaitu peninggalan yang dimanfaatkan oleh orang Islam secara umum tidak terputus. Karena termasuk yaitu jariyah. Ini amal-amal yang soleh. Karena itu upayakan kita bukan hanya bergantung kepada doa anak kita, tetapi bagaimana kita bisa menuntut ilmu dan kita sebarkan ilmu. Ketika kita punya harta, bagaimana kita infakkan fisabilillah. Karena hidup kita di dunia ya ikhwan tidak banyak kebutuhannya. Bayangkan orang membangun masjid walaupun sudah meninggal dunia, generasi datang, cucunya datang. Ketika cucunya sudah besar, punya anak, melanjutkannya. Orang punya rumah mewah, meninggal dunia menjadi rebutan oleh anaknya. Ketika anak itu tidak soleh, selesai. Dan rumah yang mewah isinya hanya bapak, ibu, saudara anaknya. Masjid yang mewah, subhanallah, masjid yang besar. Banyak sekali manfaatnya. Karena masjid tempat rumahnya kaum muslimin, Baitullah, rumahnya Allah untuk orang sholat, menuntut ilmu dan juga semisalnya. Kalau sadar nita intaha. Naam. Wal waktu madha insyaallah sanusalli salat al-isya. Wa naqtatimu hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.